di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil review jurnal saya dengan judul Isolasi, Identifikasi, dan Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Alkaloid pada Daun Pepaya. Berikut ini jurnal yang saya gunakan. Yang pertama kita masuk pada pendahuluan. Jadi penyakit infeksi akibat bakteri masih sering terjadi dan umumnya diobati menggunakan antibiotik sintesis. Namun, penggunaan antibiotik dapat menimbulkan efek samping dan resistensi bakteri sehingga diperlukan alternatif antibakteri alami dari tanaman herbal. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai antibakteri adalah daun pepaya. Karena mengandung senyawa metabolis sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Senyawa alkaloid karpanin pada daun pepaya diketahui memiliki aktivitas antibakteri terhadap patogen seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia pada daun pepaya serta menguji aktivitas antibakteri, ekstrak etanol daun pepaya, dan isolat alkaloid terhadap kedua bakteri tersebut. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui senyawa kimia apa saja yang terkandung dalam daun pepaya dan untuk mengetahui efektivitas ekstrak etanol daun pepaya dan senyawa alkaloid hasil isolasi sebagai antibakteri terhadap E. coli dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya masuk pada metode. Jadi tahapan penelitian ini tuh dimulai dari pembuatan ekstrak daun pepaya, uji screening fitokimia, isolasi alkaloid, dan uji aktivitas antibakteri. Yang pertama ada pembuatan ekstrak carica papaya. Yang pertama itu serbuk daun pepaya sebanyak 970 gram dimaserasi menggunakan N-heksana selama 3 kali 24 jam hingga diperoleh filtrat jernih. Yang kedua, ampas hasil maserasi dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Yang ketiga, ampas kering kemudian dimaserasi kembali menggunakan etanol 70% selama 3 kali 24 jam hingga diperoleh filter jernih. Yang keempat, filter hasil ekstraksi diuapkan menggunakan evaporator hingga diperoleh ekstrak kental daun pepaya. Yang kelima, ekstrak kental digunakan untuk screening fitokimia dan isolasi alkaloid. Sekarang kita masuk pada uji screening fitokimia. Yang pertama ada uji alkaloid. Jadi sampel sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke dalam lumpang. Kemudian ditambahkan 0,5 ml HCl1% dan 1-2 tetes reagen Dragenroth. Jika terbentuknya warna jingga, maka menunjukkan hasil positif pada alkaloid. Yang kedua, ada uji flavonoid. Sampel halus sebanyak 2 gram, ditambahkan 5 ml etanol panas. Campurannya itu disaring, kemudian filtrat ditambahkan HCl pekat dan logam Mg. Jika terbentuknya perubahan warna, menunjukkan adanya flavonoid. Berikutnya masuk pada uji saponin. Jadi sebanyak 1 ml fraksi air dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung dikocok selama 1-2 menit. Jika terbentuknya busa permanen selama kurang lebih 5 menit menunjukkan adanya saponin. Yang keempat ada uji tanin. Sampel sebanyak 0,5 gram ditambahkan air lalu dididihkan beberapa menit. Setelah disaring, filtrat ditambahkan 5 tetes FeCl3. Jika terbentuk warna biru tua atau hijau kehitaman, maka menunjukkan adanya tanin. Yang terakhir ada uji steroid dan triterpenoid. Jadi sampel sebanyak 0,5 gram ditambahkan 0,5 ml kloroform dan 0,5 ml asetat anhidrat. Ditambahkan 2 ml H2SO4, 2N melalui dinding tabung. Jika warna ungu kemerahan menunjukkan triterpenoid, sedangkan warna hijau atau biru itu menunjukkan steroid. Berikutnya kita masuk pada proses isolasi alkaloid. Yang pertama itu sampel sebanyak 25 gram ekstrak kering dimasukkan ke dalam gelas kimia. Yang kedua, ditambahkan 50 ml larutan HNO3 10% dan 50 ml dieter-eter. Kemudian diaduk hingga larut.
Yang ketiga, campuran dipindahkan ke corong pisah, dikocok dan didiamkan lalu dipisahkan. Yang keempat, fase asam diambil kemudian ditambahkan 25 ml larutan amonia 10% hingga bersifat basah. Yang kelima, ditambahkan CH-Cl3 lalu dipisahkan kembali menjadi fase organik dan fase anorganik. Yang keenam, fase organik mengandung alkaloid primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan fase anorganik mengandung alkaloid kuaterner. Yang ketujuh, hasil isolasi diuji kembali dengan uji fitokimia dan identifikasi menggunakan alat FTIR. Uji aktivitas antibakteri. Langkah-langkah uji aktivitas bakteri yang pertama yaitu media nutrien agar dipanaskan hingga larut, kemudian dituangkan secara aseptis ke dalam cawan PT steril dan dibiarkan memadat. Yang kedua, sebanyak 1 mili suspensi bakteri hasil pengenceran dimasukkan ke media Na, lalu cawan digoyangkan agar bakteri tercampur merata. Yang ketiga, paper dish direndam selama 1 jam ke dalam ekstrak etanol daun pepaya, isolat alkaloid, hand sanitizer, dan juga kloroform. Yang keempat, setelah direndam, paper dish diangin-anginkan lalu diletakkan di atas permukaan media yang telah mengandung bakteri. Yang kelima, cawan petri diinkubasi kemudian diamati dan diukur diameter zona bending atau zona hambat di sekitar paper dish pada hari pertama dan hari kelima. Berikutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil uji fitokimia ekstrak etanol daun pepaya. Jadi, hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pepaya positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Hal ini itu ditunjukkan oleh perubahan warna dari terbentuknya busa pada masing-masing pengujian. Pada uji alkaloid, terbentuknya warna jingga setelah penambahan reaksi Dragendorf yang menandakan adanya senyawa alkaloid. Senyawa alkaloid diketahui memiliki aktivitas antibakteri karena mampu mengganggu pembentukan dinding sel bakteri. Yang kedua ada uji flavonoid, menunjukkan hasil positif dengan terbentuknya warna merah tua setelah penambahan HCl-PK dan logam Mg. Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga, pada uji saponin terbentuk busa permanen yang menunjukkan adanya senyawa saponin. Saponin dapat merusak senyawa membran sel bakteri sehingga menyebabkan kebocoran sel. Yang keempat, ada uji tanin. Uji tanin menghasilkan warna hitam kehijauan setelah penambahan FeCl, menandakan adanya tanin. Tanin berperan sebagai antibakteri dengan cara mengendapkan protein pada dinding sel bakteri. Sedangkan yang kelima, pada uji steroid terbentuknya warna biru kehijauan yang menunjukkan adanya steroid. Senyawa steroid bersifat mudah larut dalam lipid sehingga dapat mempengaruhi membran sel bakteri. Sedangkan yang terakhir yaitu triterpenoid, hasilnya itu positif karena tidak terbentuk warna orange atau ungu kemerahan. Kita masuk pada hasil pengamatan uji fitokimia isolat alkaloid. Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa isolat alkaloid positif mengandung alkaloid pada fase amonia dan fase kloroform. Hal ini ditandai dengan terbentuknya warna jingga setelah penambahan reaksi Dragendorf. Pada fase amonia juga masih ditemukan flavonoid, sedangkan tanin, saponin, steroid, dan triterpenoid menunjukkan hasil negatif. Hal ini menunjukkan bahwa proses isolasi berhasil memisahkan senyawa alkaloid dari ekstrak daun pepaya, walaupun masih ada sedikit senyawa lain yang ikut terbawa. Alkaloid yang diperoleh diduga memiliki aktivitas antibakteri karena alkaloid merupakan salah satu senyawa aktif utama dalam daun pepaya. Selanjutnya kita masuk pada hasil luas daerah hambat pertumbuhan koloni bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus setelah diinkubasi selama 1x24 jam. Hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pepaya memiliki daya hambat lebih besar dibandingkan isolat alkaloid terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Diameter zona hambat ekstrak etanol terhadap E. coli sebesar 16,1 mm dan terhadap Staphylococcus aureus sebesar 14,3 mm. Sedangkan isolat alkaloid menghasilkan zona hambat 13,1 mm pada E. coli dan 12,3
mm pada Staphylococcus aureus. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pepaya lebih efektif menghambat pertumbuhan bakteri dibandingkan isolat alkaloid. Hal ini diduga karena ekstrak etanol masih mengandung berbagai senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, saponin, dan steroid yang bekerja bersama-sama menghambat pertumbuhan bakteri. Bakteri E. coli memiliki zona hambat lebih besar dibandingkan Staphylococcus aureus, sehingga menunjukkan bahwa E. coli lebih sensitif terhadap ekstrak daun pepaya dan isolat alkaloid. Selanjutnya kita masuk pada hasil luas daerah hambat pertumbuhan koloni bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus setelah diinkubasi selama 5 kali 24 jam. Hasil uji bakteri setelah inkubasi 5 kali 24 jam menunjukkan adanya peningkatan diameter zona hambat pada ekstrak etanol daun pepaya maupun isolat alkaloid. Ekstrak etanol menghasilkan zona hambat sebesar 17,1 mm pada Escherichia coli dan 15,2 mm pada Staphylococcus aureus. Sedangkan isolat alkaloid menghasilkan zona hambat 15,4 mm pada E. coli dan 13,2 mm pada Staphylococcus aureus. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin lama waktu inkubasi, maka daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri semakin meningkat. Ekstrak etanol daun pepaya tetap memberikan aktivitas antibakteri yang lebih besar dibandingkan isolat alkaloid karena ekstrak masih mengandung berbagai senyawa aktif yang bekerja secara bersama-sama. Jadi bakteri E. coli menunjukkan zona hambat yang lebih besar dibandingkan Staphylococcus aureus, sehingga bakteri tersebut lebih sensitif terhadap senyawa antibakteri dalam daun pepaya. Selanjutnya kita masuk pada hasil spektrum inframerah dari ekstrak etanol daun pepaya. Hasil analisis FTIR pada ekstrak etanol daun pepaya menunjukkan adanya beberapa gugus fungsi penting, yaitu gugus OH, CH alifatik, C rangkap 2O, C rangkap 2C, CH3, CO, dan CR. Serapan pada bilangan gelombang 3378,25 cm pangkat minus 1 menunjukkan adanya gugus OH yang biasanya terdapat pada senyawa alkohol atau fenol. Serapan pada daerah 2927,58 cm pangkat minus 1 dan 2856,99 cm pangkat minus 1 menunjukkan adanya gugus CH alifatik. Selain itu, serapan pada 1736,32 cm pangkat minus 1 menandakan adanya gugus C rangkap 2O. Sedangkan serapan pada 1623,28 cm minus 1 menunjukkan adanya ikatan C rangkap 2C. Puncak serapan pada 10.070,01 cm minus 1 menunjukkan adanya gugus CN yang mengindikasikan keberadaan senyawa alkaloid pada ekstrak daun pepaya. Adanya berbagai gugus fungsi tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pepaya mengandung beberapa senyawa metabolis sekunder yang berpotensi sebagai antibakteri. Selanjutnya masuk pada hasil spektrum inframerah dari isolat alkaloid. Hasil analisis FTIR pada isolat alkaloid menunjukkan adanya beberapa gugus fungsi yang menandakan keberadaan senyawa alkaloid. Serapan pada bilangan gelombang 3388,05 cm kat minus 1 menunjukkan adanya gugus NH. Hal ini diperkuat dengan munculnya serapan pada 1641,42 cm pangkat minus 1 yang menunjukkan tekukan NH serta serapan pada 1017,39 cm pangkat minus 1 yang menunjukkan gugus CN. Gugus CN merupakan salah satu ciri khas dari senyawa alkaloid. Selain itu terdapat serapan pada 1372,68 cm pangkat minus 1 yang menunjukkan gugus CH3 dan serapan pada 606,38 cm pangkat minus 1 yang menunjukkan adanya gugus CH. Hasil tersebut menunjukkan bahwa isolasi alkaloid berhasil memperoleh senyawa yang mengandung gugus khas alkaloid dari daun pepaya tersebut. Jadi kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu berdasarkan hasil penelitian
Ekstrak etanol daun pepaya Carica papaya mengandung senyawa metabolis sekunder berupa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan juga steroid. Hasil isolasi menunjukkan bahwa senyawa alkaloid berhasil dipisahkan dan teridentifikasi melalui analisis FTIR. Uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol dan pepaya dan isolat alkaloid mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Namun, ekstrak etanol daun pepaya memiliki daya hambat lebih besar dibandingkan isolat alkaloid karena mengandung berbagai senyawa aktif yang bekerja secara bersama-sama sebagai antibakteri. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya dari awal hingga akhir. Dadah.